Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudha Prananda dengan akronim 121. Berikut merupakan tugas modul 2, yaitu penyarah 3 fasa tidak terkendali. Sebelumnya, tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama, mahasiswa memahami rangkaian penyarah 3 fasa tidak terkendali setengah gelombang dan gelombang penuh. Kedua, mahasiswa dapat memahami karakteristik penyarah 3 fasa tidak terkendali setengah gelombang dan gelombang penuh dengan berbagai variasi beban. Yang ketiga, mahasiswa dapat menggambarkan bentuk gelombang arus dan tegangan penyarah 3 fasa tidak terkendali setengah gelombang dan gelombang penuh pada berbagai variasi beban. Kemudian, bahan dan alat dari percobaan ini adalah sebagai berikut. Langsung kita buka pada filenya. Pertama, komponennya ada RMS, voltage measurement, kemudian AC voltage source, kemudian current measurement, scope, dioda, series RLC brand, display, dan multimeter. Untuk AC voltage source menggunakan 326 volt dengan frekuensi 50 Hz. Lalu pada resistor menggunakan 182 ohm. Maka kita coba run di sini. Terlihat dengan VRMS 399,3, kemudian IRMS 0,8678, IRMS 2 1502, IDC 1547, VRMS 2 273,3. Lalu pada VDC terlihat 281,5 dan hasil gelombang seperti ini. Lalu untuk beban selanjutnya, menggunakan AC voltage source dengan peak amplitude 326, frekuensi 50 Hz, series RLC brand dengan beban resistor 192 ohm dan 700 mikrohenry. Lalu kita simulasikan. Pada VRMS 1 terlihat pada display 399,3, kemudian pada IRMS 1 terlihat display 0,8527, IRMS 1 IOT RMS terlihat 1479, IDC 1571, kemudian PRMS 1 273,3, dan yang terakhir pada display VDC 1 terlihat 281,5. Berikut merupakan hasil gelombang dari resistor dan induktor tersebut. Oke, yang terakhir menggunakan beban RC, yaitu peak amplitude 326, frekuensi 50 dengan resistor 182 ohm dengan kapasitor 10 mikrofarad. Kemudian kita simulasikan. Hasil simulasi menunjukkan pada VRMS
2 pada display 399,3, kemudian pada IRMS 2 1028, lalu IOTRMS 3 1766, ITC 1847, BRMS 3 273,3, VDC 281,5. Lalu berikut hasil gelombang menggunakan beban RC seperti ini. Kemudian untuk rangkaian 3-phase full wave uncontrolled, sama menggunakan AC voltage source, kemudian armature rotment, dioda, display, RMS, dioda, multimeter, scope, kemudian voltage measurement dan current measurement. Pada beban R kita menggunakan peak amplitude 326 dengan frekuensi 50 dan beban resistor 182 ohm. Kita simulasikan. Nampak pada hasil simulasi terlihat PRMS display menunjukkan 120, kemudian IRMS menunjukkan 120, dengan IOTRMS menunjukkan 2956, IDC dengan kurang lebih 3000, VRMS 528,1, VDC di kurang lebih 583. Kemudian hasil simulasi menunjukkan grafik seperti ini. Kemudian untuk beban RL AC voltage source menggunakan peak amplitude 326 volt dengan frekuensi 50 Hz. Kemudian beban yang digunakan yaitu resistor ohm dengan 182 ohm dan induktor dengan 700 microhenry. Lalu kita simulasikan. Nah, pada hasil simulasi menunjukkan IRMS 1 pada display 120, kemudian VRMS 1 pada display 100. Hasil beban RL menunjukkan pada display IRMS 1 pada 2414, kemudian VRMS 1 399,3, lalu pada IRMS 1 2954, IDC dengan 2957, VRMS dengan 538,1, VDC 1 583. Berikut hasil gelombang dari beban RL seperti ini. Dan yang terakhir menggunakan beban RC. Menggunakan peak amplitude 326 volt dengan frekuensi 50 Hz dengan beban resistor dengan beban 10 mikrofarad dan resistor 182 ohm. Kemudian kita simulasikan. Pada IRMS
terlihat kita tunggu loading ini untuk 100%. Untuk beban RC kita hasil simulasikan pada display IRMS2 2459, kemudian pada VRMS2 399,3, lalu IRMS3 5386, IDC 3094, VRMS3 538, dan yang terakhir yaitu PDC dengan 563. Untuk hasil scope pada beban RC bisa dilihat seperti ini. Lalu berdasarkan hasil simulasi yang ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara rangkaian half-wave full control dan full wave full control. Pada rangkaian half-wave full control hanya separuh dari gelombang AC yang diantarkan ke beban. Hal ini terlihat dari bentuk gelombangnya yang hanya muncul pada setengah siklus, sementara siklus lainnya tidak menghasilkan output. Kontrol dilakukan melalui pengaturan sudut penyalaan komponen seperti SCR yang memungkinkan pengendalian terhadap kapan tegangan mulai diantarkan, namun efisiensi rangkaian ini relatif rendah karena hanya memanfaatkan sebagian dari sumber daya. Sebaliknya, pada rangkaian full control, seluruh bagian dari gelombang AC baik sisi positif maupun negatif digunakan untuk mengalahkan daya ke beban. Hasil simulasi menunjukkan bentuk gelombang output yang lebih kontinu dan simetris. Dengan demikian, tegangan rata-rata yang dihasilkan lebih tinggi dan daya yang disalurkan lebih stabil. Kontrol penuh juga memungkinkan pengaturan sudut penyalaan pada setengah siklus gelombang, memberikan fleksibilitas yang lebih dalam pengaturan daya. Oleh karena itu, secara keseluruhan rangkaian full control lebih efisien dan lebih cocok digunakan untuk aplikasi yang memerlukan stabilitas serta efisiensi daya yang lebih baik. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.